Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Fani. Baik, kita langsung saja. Di bab 2 ini sudah bagus ya, sudah kamu rapikan kalau saya lihat keseluruhan. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Masih ada beberapa kecil sedikit. Pertama kata asing ya, ada beberapa nanti kita lihat ya. Oke, lalu ini di bagian 2.4, ini masih belum ada sumber apa nih? Jadi tolong nanti kamu tambahkan, ini kamu mengambil kutipan ini dari mana sumbernya, ya. Lalu lagi ya. Oke, nah ini jadi Fani nanti lebih ini lagi, lebih awas lagi. Kalau ada yang model seperti ini atau yang nanggung, lebih baik poin E-nya ini diturunin di bawah, gitu, biar nggak gantung seperti ini, ya. Lalu ini kata italik, nah ini check sheet gitu ya. Jadi nanti coba dicek lagi semua kata asingnya, gitu ya. Kalau ada yang belum dibuat di italik, maksudnya di italik, gitu ya. Nah, ini juga saya baru nggak nih, ternyata poin-poinnya ini bukan TNR nih, ini lebih ke Arial. Nanti coba dicek ya, seperti ini. Ini diagram alur apa alir nih? Di confirm nanti ya. Seperti itu. Nah, untuk bab 2 itu saja. Oke, jadi sudah cukup gitu ya menurut saya. Oke, lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini, nah ini, jadi memang bab 3 itu lebih ke format ya, karena kan isinya itu ya kamu yang lebih tahu. Nah, pertama di poin 1 ini, karena dia poin gitu ya, maka baris kedua ini, sampai bawah ini, dia rata sama visi, gitu ya. Lalu ini naik, gitu ya. Jadi kalau poin itu nggak ada, enter gitu ya, nggak ada gap. Kecuali subbab, kalau subbab itu wajib ada gap atau ada enter. Nah, jadi dua ini nanti akan naik ke atas. Oke, nama logo ya kemarin saya yang minta diperbaiki, ini udah diperbaiki. Oke, nah di sini banyak sekali Fani yang perlu diperbaiki, khususnya kata italik. Ya, karena banyak sekali bahasa Inggris ya. Misalkan nih, panjangan dari PPIC, malah singkatannya itu nggak usah italik harusnya, gitu ya, kebalik. Jadi singkatannya nggak usah italik, yang italik adalah bahasa Inggrisnya atau kepanjangan gitu ya. Misalkan PPIC-nya nggak usah italik, tapi yang di italik adalah Production Planning and Inventory Control-nya gitu ya. SCM juga, SCM-nya enggak, tapi Supply Chain Management-nya itu italik gitu. Jadi harus dilihat mana yang di italik, mana yang nggak di italik ya. Nah ini tugas juga buat Fani, banyak karena gitu ya. Kalau kita lihat ke bawah ini masih banyak. Ini departemen sebenarnya juga kan italik nih, karena kamu lihat tuh NT gitu ya, kamu pakai kata asing. Kalau departemen bahasa Indonesia kan departemen gitu ya. Ya udah departemen aja, nggak usah pakai T. Lalu ini poinnya masih italik. Ini harusnya nggak italik ya. Seperti itu. Nah, coba ya saya ambil contoh di bawahnya nih. Ini ada stok, ada sistem, atau saya pakai ini deh. Ada sistem gitu ya. Terus ini ada production planning, gitu. Ada banyak sekali. Ya, jadi ini tolong diperbaiki nanti keseluruhan. Lalu juga yang saya bilang di dalam poin itu nggak ada gap. Gitu. Jadi ini nanti dinaikin. Seperti itu. Nah ini nanti isinya tolong kamu cek lagi ya secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, nah ini produknya yang dihasilkan sudah oke. Sip, itu aja untuk bab 3. Nah sekarang ke bab 4. Oke, nah jadi untuk bab 4 ini, oke, proses produksinya sudah diperbaiki. Nah ini lebih baik kan daripada kemarin menurut saya. Jadi saya pun bisa ngerti bahwa prosesnya ini apa aja gitu ya. Jadi sebenarnya alurnya seperti ini gitu. Tapi kalau secara teknis ya kayak kemarin gitu ya. Banyak kata-kata asing atau kata-kata teknis yang mungkin saya nggak ngerti gitu ya. Kalau ini saya lebih paham. Nah, tapi sayangnya Fani, kamu nggak dijelasin.
setiap prosesnya. Jadi penjelasan kamu seperti ini, belum diganti gitu ya. Jadi amat disayangkan nih, kalau kamu ganti udah enak nih, nggak perlu ada perbaikan. Tapi sayang belum diganti, jadi perlu diganti. Nah, nanti kamu jelasinnya satu-satu. Jadi persiapan cetakan ngapain gitu ya, ada ketentuannya enggak yang harus dilakukan, dan juga beserta foto. Jadi nanti bisa per paragraf gitu ya, agar lebih mudah. Jadi satu paragraf bisa mewakili satu aktivitas ini, gitu ya. Jadi nanti dalam menulisnya ini penjelasan dulu, ini penjelasan contoh. Nanti ini paragraf dari penjelasan persiapan cetakan. Nanti ini fotonya, foto dari persiapan cetakannya, ngapain sih si tukangnya, gitu. Ya, seperti itu. Nanti ini terus sampai buka produk, seperti itu ya. Lalu di sini pengendalian, oke. Nah, ini pengendalian bahan baku. Nah, kalau kemarin ini bahan baku sudah bagus, sudah ada ukurannya, sudah ada indikatornya. Ya, ini saja kata-kata asing biasa lah ya, split dan sebagainya. Oke, nah sekarang kualitas QC di proses. Di sini kamu cuma jelasin ini. Nah, mungkin ditambahin kali ya, pemeriksaan gitu ya. Kamu tambahin kata-kata pemeriksaan saat proses gitu ya. Pemeriksaan saat proses, pengecekan persiapan. Udah ada ya kata-katanya, sorry. Ini kamu pengecekan persiapan udah ada ya. Ini di-delete dulu. Delete gimana ya? Oke, di-delete. Udah ada. Berarti kamu belum pengecekan. Oke. Nah, ini checklistnya ya. Ini masih belum terlihat ya. Maksudnya belum jelas, Fanny. Bisa diperjelas lagi nggak ya? Kurang lebih ya. Setidaknya dengan ini zoom di sini itu kelihatan gitu ya. Coba dinaikin sedikit lagi ya. Ini sebenarnya kalau saya zoom in terus masih kelihatan. Coba nanti kamu juga cari ininya lebih bagus gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua opsi sih, Fani. Pertama, kamu perbaiki kualitas gambar agar ini lebih jelas, lebih fokus gitu ya, nggak burem. Kedua, kamu ambil bagian ini, nomor, item, dan juga standar keberterimaan gitu ya. Lalu bagian ininya, bagian gambar keseluruhan ini gitu, checklist ini, itu masukin ke lampiran. Gitu, nanti kamu bikin tabel baru yang isinya hanya 3 kolom ini aja. Jadi biar kita lebih paham ukurannya apa aja sih yang dipakai gitu ya. Jadi silakan ditentukan. Gitu ya. Saya kasih 2 opsi. Oke, kita lanjut. Berikutnya ini nanti perbaiki juga. Oke, nah ini penjelasannya. Nah, QC proses. Nah, ini harus sesuai ya. QC-nya tuh gede apa kecil gitu ya. Jadi ini PR Fani banyaknya adalah tentang typo kata, tentang kata asing gitu ya. Itu masih banyak banget. Oke, nah ini sudah cukup jelas menurut saya. Setiap ini dijelaskan. Oke, nah selanjutnya adalah outgoing gitu ya. Outgoing itu terakhir ya. Nah ini malah kebalik nih Fanny. Kalau misalkan kamu ini adalah paragraf, maka baris keduanya dan ketiganya itu sejajar sama 4. Seperti itu. Nah ini banyak kok. Jadi per Fanny itu kata italik. Jadi untuk berikutnya saya harap nggak ada kata italik yang belum kata asing yang belum di italik ya Fanny ya. Coba lebih teliti lagi. Nah ini garisnya jangan di ujung Pak nih, nggak kelihatan, dempet sama bordernya. Jadi coba ditarik sedikit lagi. Oke, bagus. Dengan kondisi berjalan bareng. Oke, baik. Nah, yang kurang apa? Karena kamu mengambil pengendalian kualitas, yang kurang adalah pertama tentang penjelasan jenis kecacatan atau kerusakan.
yang biasanya terjadi, gitu ya. Lalu jumlah produksi ya bisa 1 bulan sampai 6 bulan terakhir. Lalu jumlah produksi, nah jumlah produk cacat di bulan tersebut. Jadi kan di poin 2 jumlah produksi nih yang dihasilkan oleh PT Waskita. Kemudian jumlah produk cacatnya ada berapa? Gitu ya. Terus dijelaskan terhadap jenis cacatnya. Atau gini deh. Ini 1 ya. Ini jumlah produk cacat sesuai jenis kecacatannya. Nah, ini beserta foto nih. Oke, jadi lalu yang terakhir bisa buat diagram Pareto ya. Diagram Pareto tuh yang ini yang apa? Coba kita cek. Yang melihat persentase kecacatan. Iya benar. Jadi nanti dibikin diagram Pareto terakhir. Nah, jadi yang Fani harus buat adalah pertama penjelasan jenis produk, jenis kecacatan. Gitu ya. Jadi ada apa aja jenis kecacatannya, nanti kamu jelasin, terus ditambah fotonya dari masing-masing jenis kecacatan tersebut. Lalu kedua adalah jumlah produksi, yang mana bisa 1 bulan sampai 6 bulan terakhir. Gitu ya. Lalu jumlah produk cacat di bulan tersebut terhadap jumlah produksi, lalu jumlah produk cacat sesuai jenis kecacatannya, gitu ya. Jadi yang poin jumlah produk cacat itu keseluruhan. Nah, tapi ini lebih spesifik. Jadi misalkan jenis kecacatannya ada 5. Nah, berarti dari 5 ini ada berapa nih yang mengalami dari jumlah cacat yang dihasilkan. Terakhir adalah buat diagram Pareto-nya. Seperti itu ya, Fani ya. Baik, saya harap dapat dimengerti. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.